Selamat sore Pak Saragih. Selamat sore, Mas Rahmat. Baik, Pak Saragih, tadi sebelumnya 200 orang dilakukan rapid test dari Desa Tanjung Hataran. Informasi terkini bagaimana hasilnya Pak Saragih? Hari ini kita sudah jelas mengetahui yang positif dari situ adalah 17. Yang PDP 18, mungkin besok baru keluar hasil swabnya. Jadi kita mengharap tidak bertambah lagi sebenarnya yang positif, tapi kita lihat nanti dari hasilnya. Untuk sementara Nagori itu sebenarnya namanya dusun ya. Dusun Iya. itu jumlah penduduknya hanya 350 kakak. Tapi kita sudah temukan di situ itu 17 yang positif, 18 yang PDP. 17 positif ditemukan di Dusun Tanjung Hatara. Seperti apa tracing yang dilakukan pemerintah Kabupaten Simalungun? Kami bersama-sama dengan TNI Polri dan termasuk camat, kepala desa, tokoh masyarakat sudah sepakat untuk melakukan isolasi mandiri di situ. Dikarenakan kita sekarang melakukan pencegahan, jadi kita supaya orang tidak bisa masuk ke situ, yang dari dalam nggak bisa keluar. Ini semua dalam pengawasan kita dan kita lengkapin kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Di situ kebetulan masyarakat rata-rata punya sapi setiap rumah tangga. Nah itu kemarin sudah kita bicarakan supaya mereka itu tetap bisa ngangon, tapi tidak kontak dengan masyarakat lain. Diawasin betul, Baik. kita lihat pergerakannya. Jadi masyarakat di Dusun Tanjung Hataran ini masih bisa beraktivitas tapi di dalam lingkungan desa, tidak keluar desanya mereka? Betul, tidak boleh keluar dia dari desa itu. Tapi beraktivitas di situ boleh. Karena apa? Karena di situ dianggap sudah hampir semua kena gitu. Jadi Baik. semua kena, yang penting mereka tidak keluar gitu. Baik, informasinya ini ada positif di Dusun Tanjung Hataran karena ada 2 orang yang positif sebelumnya ditemukan di awal. Pak Saragih, ini setelah ditelusuri dari mana mereka ini? Apakah ada kontak dari zona merah? Jadi begini Pak Rahmat ya, ibu ini kebetulan sering berobat ke Penang, sering berobat. Terus memang sudah lama dia nggak ke sana, dia mempunyai penyakit penyerta. Setelah itu dia berobat lagi ke Medan selama ini, berobat ke Medan. Saking takutnya ibu ini udah sering sesak, dia nggak datang ke gugus tugas, tapi dia mencari rumah sakit lain. Berulang-ulang kali, setelah itu dia coba ke Siantar. Ada sebuah rumah sakit di Siantar, ternyata di Siantar itu dia rapid test positif. Maka mereka rujuk ke rumah sakit rujukan di perdagangan. Sampai di perdagangan kita lakukan swab, ternyata dia positif. Karena kita kebetulan punya alat, jadi 3 jam itu udah bisa kita temukan semua hasilnya. Iya. Ternyata positif. Begitu positif, kita turun ke lapangan. Kita survei semua ke lapangan, kita lakukan rapid test. Pertama itu karyawan dia. 34 kita lakukan rapid test. Ternyata di situ ditemukan 9 positif. Kita bawa ke rumah sakit, di situ kita swab lagi, ternyata yang 9 ini positif semua. Dari situ kita beranjak, maka kita langsung semua di dusun itu kita lakukan rapid test. Jumlah kakaknya 350 itu semua sudah kita lakukan rapid test di situ. Dan Jadi ditemukan 17 positif, kondisinya bagaimana saat ini mereka, Pak Saragih? saat ini sedang kita rawat di rumah sakit. Sebagian ada di rumah sakit rujukan, sebagian di rumah sakit COVID. Karena rumah sakit rujukan kita sekarang ini sudah penuh pasien. Jadi kita sekarang rawat di rumah sakit COVID, itu ada kapasitasnya sekitar 200-an bisa menampung. Dan itu masih bisa menampung tentunya. Ini mayoritas yang 17 ditemukan positif ini tanpa gejala atau bagaimana Pak Saragih? Tanpa gejala, yang 2 aja yang punya gejala, ibu itu dengan bapak itu. Karena ada penyakit penyerta ya Pak ya? Penyakit penyerta. Ya, Kalau yang lain tanpa gejala. ini dari 17 yang ini tentu sudah beraktivitas di luar wilayah mereka juga. Apakah ada perlakuan seperti apa di wilayah-wilayah atau desa-desa sekitar Tanjung Hataran, Pak Saragih? Kami sudah hari ini juga melakukan rapid test, khususnya di tempat-tempat perjalanan ibu ini. Karena terus terang
dia ini kan berusaha lah, usahanya itu menampung sawit. Jadi ini semua udah kita cari, udah kita telusurin sampai ke Bandar Huluannya, ke kecamatan-kecamatan. Kita berkoordinasi dengan camat, Kapolsek, dan Ramil. Kemana mereka ini perjalanannya, ini semua sudah kita mulai kepung. Sehingga kita sekarang sedang mencari titik-titiknya di mana aja. Dari keterangannya. Termasuk membuka laporan juga jika ada warga yang merasa pernah kontak akan dipersilakan untuk tes, disediakan. Ya, itu kita siapkan semua untuk rapid test. Dan kita katakan sekarang kepada masyarakat, saya selalu mengimbau jangan takut. Kami selalu berada di tengah-tengah masyarakat, saya sampaikan. Karena kita takut seperti tempat-tempat lain, ada perlawanan apa. Jadi kita selalu memberikan solusi, memberikan pemahaman. Walaupun dia tanpa gejala, sekarang kan mereka bilang, oh ini tanpa gejala Pak JR. Kami nyanyi-nyanyi kok di rumah sakit. Dia bikin lihat Facebook apa segala macam. Kemarin saya jelaskan, makanya saya sampai turun ke lapangan. Baik, Pak Saragi, Anda melihat penyebaran kasus ini karena ada banyak warga dari Simalungun juga melakukan perjalanan ke daerah-daerah sekitar termasuk ke Medan yang kita tahu salah satu yang tertinggi di Sumatera Utara. Dengan adanya klaster baru ini yang cukup signifikan angkanya kita lihat 17 positif, apa yang menjadi perhatian Kabupaten Simalungun ke depan? Yang pertama, saya sudah kembali menekankan kepada semua kepala desa supaya mengenalin kembali masyarakat yang datang ke Nagori itu, ke desa itu. Kalau ada mencurigakan, panggil puskesmas terdekat, lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan kita di setiap puskesmas ada rapid test. Itu untuk melakukan pencegahan. Yang kedua, kami juga mengajak seluruh masyarakat supaya belajar yang jujur. Bahwa dia dari mana aja perjalanannya harus disampaikan. Kalau tidak, kita sampaikan yang korban nanti keluarga lepas keluarga juga. Gitu. Keterbukaan dari masyarakat itu yang ditunggu juga untuk bisa membuka, terutama untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kabupaten Simalungun. Terima kasih Pak Bupati, JR Saragi Bupati Simalungun telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.